Masak gulai santan kepala ikan gaguk. Masya Allah, ikan gaguk ini tuh bener-bener salah satu ikan favorit banget orang-orang di rumah. Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. Baiklah say, kebetulan ini tuh masih lanjutan video yang aku upload kemarin. Dan alhamdulillah banget, untuk hari ini vlog masak kepala ikan gaguknya bener-bener udah tayang. Dan ini juga udah merupakan part yang terakhirnya ya say. Pokoknya semoga kalian menikmati aja ya setiap konten-konten sederhana aku. Nah, jadi di sini tuh sebelum kita memulai masak, aku lagi menyatronin para kambing-kambing aku di belakang ya, say. Nah, di sini juga alhamdulillahnya untuk kambing-kambing di sini tuh lagi pada kenyang ya. Soalnya tadi pagi baru aja dikasih makan sama suami. Jadi di sini tuh untuk rumputnya kita biarin dulu sampai bener-bener habis, baru dari situ tuh kita tambahin lagi. Gimana nih di antara kalian yang lagi pada nontonin video aku sekarang, ada yang mau ikutan ngunduh sawo juga nggak? Kebetulan itu sawo ibu mertua aku udah pada tua-tua banget dan belum diunduh. Kalau ada yang mau cus langsung OTW aja gaskan ke Lampung ya say, kita ngunduhnya bareng nanti. Tenang, ibu mertua aku orangnya baik kok, jadi nggak usah takut-takut ya, karena nggak mungkin kalian kena marah. Aku menantunya udah paham lah kalau ibu mertua aku itu tuh bener-bener orangnya the best banget. Ya udah, sekarang kita lanjut lagi aja ke isi videonya. Nah, di sini sebelum masak aku mau beberes dulu di atas meja ya say, karena lumayan juga sih tadi tuh ada beberapa perentelan perabotan yang lumayan kotor, tapi nggak terlalu kotor-kotor amat. Terus ini di bagian permejaannya juga sama, aku lap tipis-tipis. Oh iya, tadi kalian pasti ngelihat ada bentukan genjer ya kan di sini. Bener banget, karena di sini tuh Omilda baru aja pulang dari sawah biasa abis nyari buah pinang, dan alhamdulillah di sini juga dapat ya, walaupun nggak lumayan banyak genjernya, tapi cukup lah ya kalau misalkan untuk kita rebus terus kita jadiin untuk cocolan sambal gitu. Tapi kayaknya kalau untuk genjernya itu tuh nggak bakalan aku masak hari ini ya say, melainkan untuk besok aja. Nah, di sini juga ada bentukan kepala ikan gaguk yang aku ungkep semalam ya say. Jadi di sini tuh kalian bisa lihat sendiri lemaknya itu loh, buset, numpuk di mana-mana saking banyaknya. Lanjut, karena namanya di sini tuh kita tinggalnya di perkampungan ya kan. Jadi kalau misalkan kita itu mau makan sayur santan ya otomatis ini otot-otot kita emang harus bergerak ya say, harus bergerak. Ya kayak gini contohnya. Karena semua pengerjaannya itu tuh serba manual. Jadi kalau untuk cara kita menghasilkan santan di kampung itu tuh agak lumayan ribet banget ya say. Cuman karena kita emang udah terbiasa, jadi bawaannya kayak selalu happy aja sih menurut aku. Jadi untuk ikan-ikannya tadi tuh emang lagi aku angetin ya say. Tujuannya itu tuh biar lemak-lemaknya tadi pada mencair dan tidak beku alias menggumpal seperti itu. Lanjut, di sini juga aku tuh mau nyambi-nyambi ngukur kelapa. BTW ini kalau di tempat aku namanya alat kukur ya say. Lihat dong say, aku di sini tuh dibantuin sama superhero aku. Siapa lagi sih kalau bukan Uda Aziz ya dibantuin ngukur. Tapi di sini tuh sayangnya sebentar amat. Nih anak sekarang udah ngacir, udah main, nggak tahu deh itu kemana. Kayaknya mainan burung dara deh. Ini kita skip aja. Nggak terasa di sini tuh untuk di bagian pengukuran kelapa alhamdulillah udah kelar, dan karena kita udah berhasil untuk melalui 2 tahap ya say untuk bikin si santan tadi. Pengupasan kelapa udah kelar, pengukuran kelapa udah kelar. Lanjut sekarang kita ke tahap ketiga, yaitu pemerasan kelapa. Jadi kalau misalkan kita di kampung kalau mau masak santan itu tuh kayak gini ya, riweh banget, soalnya harus melalui 3 tahap dulu nih, pengupasan, pengukuran, pemerasan, supaya ini tuh kelapanya benar-benar bisa berubah menjadi santan. Tapi sebenarnya ada sih kalau mau pakai cara yang lebih praktis lagi, yaitu dengan cara pergi ke warung beli santan kara. Bener banget, tapi kalau di aku 1 bungkus santan kara itu tuh nggak cukup say, soalnya kayak menurut aku terlalu encer alias nggak kental gitu loh. Sedangkan kalau mau beli 2 bungkus ya berarti kita harus keluar uang banyak dong. Karena di sini tuh berhubung kita tinggalnya di perkampungan ya kan. Jadi kalau untuk kelapa aku tuh emang nggak beli sih, soalnya di belakang rumah itu tuh rata-rata emang pohon kelapa semua ya sama bapak mertua dulunya. Makanya di sini tuh kita jarang beli untuk santan kara. Perlu digarisbawahi, ini tuh aku bilangnya jarang ya say, bukan nggak pernah. Kalau jarang sama nggak pernah itu beda ya kan. Nah, karena di sini tuh dulunya aku sering juga sih beli waktu santan kara itu tuh masih murah, masih harga eceran 4.000 kalau di warung. Tapi sekarang semenjak kelapa mahal kayaknya santan kara juga pasti ikutan mahal deh. Soalnya untuk kelapa bulat kayak gini aja itu tuh per gandeng alias per 2 biji itu tuh dibeli seharga 15.000 ya say. Kalau untuk harga kelapa saat ini itu tuh di kampung emang masih mahal-mahalnya. Jadi udah, di sini kita lanjut aja mau masak ya kan. Tadi untuk perlalapan di sini tuh aku ada pakai mentimun sama wortel. Nah, untuk perbumbuan kita masak gulai ikannya di sini tuh simple aja. Aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai merah besar, sama tadi aku ada tambahin 3 biji kemiri ya. Nah, di sini tuh langsung aja perbumbuannya kita gongsrang-gangsreng, tambahin beberapa lembar daun salam, tambahin 1 sendok serai sama lengkuas yang udah dihalusin juga. Jangan kelupaan bubuk kunyitnya kita tambahin juga biar nanti warnanya itu tuh kuning dan
dan cantik. Kalau udah perbumbuannya matang kayak gini, lanjut di sini tuh untuk santannya tadi kita kucurin semua ke sini. Masya Allah, ini tuh belum apa-apa tapi wanginya, udah bener-bener menyerbak banget, say. Oke, karena untuk di bagian santannya di sini tuh udah kelar kita masukin semua. Tentunya untuk ikannya jangan kelupaan juga kita masukin ya, say. Di sini tuh aku pakainya di bagian kepala sama bagian buntut. Ada juga sih bagian dagingnya beberapa potong. Karena seperti yang kalian tahu, untuk di bagian dagingnya itu kan emang sengaja masih aku simpen di dalam freezer ya kan untuk besok-besok. Tapi masak segini aja, alhamdulillah udah lebih dari cukup untuk keluarga kecil aku ya, say. Dan di sini juga aku tuh masih bisa ngebagi ibu mertua aku karena emang sayurnya yang emang banyak banget. Dan aduh, masya Allah, ini tuh bener-bener aromanya ya wangi banget. Di sini juga udah kelar aku tambahin bumbu seasoning sesuai selera masing-masing aja ya, say. Kalau aku cuma tambahin garam, micin sama masako aja. Terus terakhiran aku tambahin pakai irisan tomat. Udah, ini udah mateng jadi cus, langsung aja kita matiin api kompornya. Terus untuk lalapannya di sini tuh aku pakai timun sama wortel yang udah kelar aku iris-iris juga. Jadi menu makan kita hari ini udah jadi, say. Ini untuk gulai ikan sama lalapannya udah tersaji di atas meja. Jadi kalau gitu tinggal makan aja kali ya. Oke deh kalau gitu, karena ini durasinya udah kelar. Jadi sampai ketemu lagi aja di video aku berikutnya ya guys. Bye bye. Selamat mencoba. Pokoknya jangan lupa di recook ya. Asli ini tuh endul.